Setelah kemarin udah versusin 2 HP Realme yang sama-sama worth, kali ini gimana nih kalau Realme 10 Pro Plus-nya kita duelin sama Vivo V25? Punya kisaran harga yang identik, kedua HP ini tentunya punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kira-kira bakal lebih worth yang mana sih dalam hal performa, kamera, baterai, hingga fitur lainnya? Biar gak kelamaan intronya, yuk langsung gas ke videonya. Sebelum lanjut, berikut adalah spesifikasi dari kedua HP ini, di mana untuk varian memorinya Realme di 12/256GB, sedangkan Vivo 8/256GB. Jadi dari perbedaan RAM ini saja tentunya akan sedikit berpengaruh, di samping perbedaan chipset yang juga lebih akan terasa bedanya. Dan saat dites pakai Antutu versi 9, skor Realme bisa mencapai 500 ribuan, sedangkan Vivo di 450 ribuan. Skor Geekbench 5-nya juga Realme punya poin yang lebih tinggi, baik untuk single maupun multicore-nya. Namun untuk pengetesan 3D Mark di mode Extreme Stress Test, ternyata punya tingkat kestabilan yang identik, walaupun skornya sedikit lebih tinggi di Realme-nya. Lanjut kita compare untuk gaming testnya. Game PUBG Mobile sama-sama bisa mentok di settingan HDR Ultra atau Smooth Extreme. Dan ketika dimainkan pada settingan Smooth Extreme, baik Realme maupun Vivo-nya sama-sama bisa menjalankan game ini dengan lancar, dan hampir nggak ada kendala sama sekali. Bisa dilihat juga dari FPS monitor berikut, untuk stabilan FPS-nya sama-sama bisa mendapatkan average frame rate di 59 fps. Sensor gyro-nya juga sama-sama responsif dan gak delay. Namun setelah bermain selama 30 menit, ternyata suhu panas dari Realme 10 Pro Plus terasa lebih panas, hingga 43 derajat. Sedangkan Vivo hanya di 40 derajat saja. Tapi kalau untuk penurunan baterainya, Realme 10 Pro Plus 1% lebih awet nih dibandingkan Vivo-nya. Game kedua buat main game seberat Genshin Impact. Kedua HP dites pakai settingan yang sama, yaitu rata kiri dengan mode 60 fps. Untuk real experience gameplaynya, kedua HP ini sama-sama terasa playable. Namun kalau dilihat dari FPS monitor berikut, tingkat kestabilan di Vivo terasa lebih baik dan jarang terjadi frame drop. Realme terasa lebih ngebut saat di awal saja, ketika suhu panas HP belum meningkat. Sedangkan Vivo cenderung biasa dari awal dan tetap stabil hingga akhir. Sehingga untuk bermain selama 30 menit, suhu panas Realme mencapai 46 derajat dan penurunan baterainya hingga 11%. Sedangkan Vivo suhunya hanya 42 derajat dengan penurunan baterai 9%. Aslinya sih kedua HP ini paling cocok kalau buat mainin game MOBA kayak Mobile Legends ini. Mau disetting full rata kanan pun tentunya nggak akan ada masalah. Walau tetap ada sedikit frame drop, namun overall tetap bakal smooth. Full efek animasinya pun bisa ditampilkan dengan baik dan maksimal, apalagi ketika war dan tiap hero-nya mengeluarkan skill kombonya. Selain game casual, jelas game MOBA adalah game yang paling recommended dimainkan untuk kelas chipset yang digunakan oleh kedua seri ini. Setelah bahas bagian performa, lanjut ke bagian desainnya. Buat yang suka desain ala HP flagship, Realme jelas lebih pas karena pakai layar melengkung yang terlihat lebih premium. Walaupun untuk bezelnya, kedua HP ini sudah sama-sama terasa presisi di setiap sisi. Namun untuk ergonomisnya ketika digenggam tetap saja Realme paling nyaman. Karena mau bagaimanapun desain frame yang mengotak kayak punya Vivo gini walau terlihat lebih kekinian, namun handheldnya malah terasa kurang nyaman. Kalau layarnya sih udah sama-sama bagus berkat layar AMOLED yang tajam dan support HDR10+. Namun kalau di bagian layarnya ini kecerahan nitsnya memang lebih tinggi Vivo. Namun untuk refresh rate Realme jelas lebih smooth. Sedangkan di bagian audio khususnya speaker, Realme lebih mantap karena pakai dual stereo speaker. Walaupun kualitas mono speakernya Vivo juga nggak mengecewakan. Saat dicek pakai aplikasi Sensor Box, keduanya punya sensor yang sudah sama-sama lengkap. Bisa dilihat juga untuk sensor gyronya juga sama-sama responsif karena sudah pakai gyro hardware. Tapi kalau untuk kecepatan dan tingkat akurasi sensor jari di dalam layarnya ini udah sama-sama bagus ya guys. Selain dapat HP yang performanya mumpuni, kualitas kamera dari kedua HP ini juga bisa diandalkan. Realme punya kamera utama sebesar 108 megapiksel, sedangkan Vivo di 64 megapiksel. Sama-sama didukung lensa ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel di lensa ketiganya. Terus kalau di Vivo punya stabilizer sekelas OIS, maka di Realme hanya pakai gyro AI saja. Di bagian depan Realme punya kamera selfie 16 megapiksel, sedangkan Vivo punya kamera selfie yang lebih besar yaitu 50 megapiksel. Di mode auto keduanya bisa menghadapi backlight dengan baik. Namun untuk SDR-nya Vivo lebih oke, sedangkan detailnya Realme lebih baik karena kontrasnya nggak berlebih.
Untuk skin tone di Vivo terlihat lebih natural daripada Realme yang terlihat lebih flat. Namun overall hasil foto keduanya sih tidak terasa natural. Realme oversaturate sedangkan Vivo over contrast. Di mode ultrawide hasilnya malah jadi kebalikannya dari mode auto tadi. Di sini detail Vivo lebih bagus sedangkan Realme hasilnya punya kontras yang berlebih. Terus di mode portrait hasilnya sama kayak di mode auto. Dengan detail yang lebih baik bagusan di Realme, tapi kalau menghadapi backlight Vivo sedikit lebih baik. Sedangkan untuk foto selfie-nya jelas Vivo lebih bagus ya, karena 50 megapikselnya jadi lebih detail si Vivo daripada Realme-nya. Namun dalam menghadapi backlight malah lebih bagus punya Realme nih. Nah hasil videonya beda lagi nih. Untuk kamera belakang Realme terasa over contrast, sedangkan Vivo terlihat lebih natural. Dengan hasil yang sama-sama masih kurang smooth stabilisasinya. Semoga kalian bisa dengerin suara aku. Ini sekitar jam 3 sore, cuacanya enak banget buat jalan-jalan. Nah video selfie-nya pun Realme masih terasa cukup kontras, sedangkan Vivo malah terasa lebih flat. Hai guys, untuk kamera depannya dua-duanya aku set di 1080p. Ini menghadap cahaya matahari. Aku jalannya pelan-pelan aja. Sebenarnya kedua handphone ini ada stabilisasinya. Terakhir untuk bagian baterainya nih. Meski punya kapasitas baterai yang berbeda, tapi ternyata untuk keawetannya terasa cukup identik. Saat dites pakai aplikasi PCMark, screen on time yang didapatkan kedua HP ini sama-sama mencapai 15 jaman. Padahal kapasitas baterai Realme di 5000 mAh, sedangkan Vivo 4500 mAh. Namun Realme punya fitur fast charging lebih cepat yaitu 67 watt, sedangkan Vivo hanya 44 watt. Jadi di bagian baterainya ini, keduanya punya efisiensi daya yang cukup oke dan sama-sama awet ya guys. Kesimpulannya kedua HP ini punya kualitas fitur all-around yang sama-sama bagus. Perbedaannya jelas pada sisi desain yang tentunya akan kembali ke selera masing-masing. Kualitas kameranya juga terasa 11-12, hingga performa dan baterainya pun identik. Kalau kisaran harga yang sama, tentunya Vivo bakal lebih worth karena dapat memori internal yang lebih lega. Tapi kalau dengan 128GB aja udah cukup, maka Realme 10 Pro Plus pun tetap jadi pilihan yang tepat. Kalau suruh pilih dari dua seri ini, kira-kira kalian pilih yang mana nih guys? Dan apa alasannya? Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.